Kayak ada yang bilang gitu loh mas, jangan gak usah lihat situ gitu. Semacam kayak dapat bisikan gitu lah ya. Tapi kalau dibayang-bayangin lagi tuh kayak kelelawar, tapi bukan. Tapi kayak ada sayapnya gitu loh mas. Itu tuh nempel sepanjang mobil itu tadi. Ketika saya nyalain klakson, muluk salam tuh pas badannya tuh madep ke saya. Itu hitam semua mas, wajahnya. Hitam. Tapi itu jelas ya banyak lihat. Iya kayak tengkorak gitu tapi hitam gitu. Nggak sengaja lewat nyebrang si kuntilanak merah itu tadi. Cuma lewat gitu aja? Cuma lewat. Begitu diajak lihat tempat itu mendekatin adzan maghrib. Begitu dibuka langsunglah disapa oleh Miss K. Langsung disambut lah. Cuma setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Di Balik Gelap. Kali ini kedatangan tamu yang kemarin sudah sempat datang ke sini, Mbak Elisa. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa langsung klik link di bawah ini ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman punya cerita horor atau cerita mistis, bisa langsung kirimkan ke DM Instagram kami di @tuntungdirekam. Langsung saja kita masuk ke ceritanya teman-teman. Halo Mbak Elisa. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Malam hari ini mau bawa cerita apa nih Mbak? Mau bawa cerita kejadian edisi Lebaran. Waduh, masih hangat ya ini berarti, masih kemarin. Gimana tuh Mbak ceritanya? Ya, jadi ceritanya tuh kemarin kan masih edisi Lebaran tuh mas. Mau silaturahmi ke saudara beda kota. Sebenarnya awal mau lewat kota kan mas, tapi karena kejauhan, terus biar hemat waktu juga, terus akhirnya lewatlah jalan alternatif, lewat sebuah hutan di Ponorogo. Berangkat tuh jam 3 sore, tuh lewat situ masih asik kan, hutan gitu, hijau-hijau, nggak ada masalah. Berangkat, sampailah di rumah saudara, beberapa jam gitu langsung pulang. Nah, pas mau pulang tuh awal di sini, di hati tuh udah, jangan lihat situ gitu. Mau bilang kan nggak enak, karena kan di dalam mobil itu kan ada di depan ayah saya, terus di sampingnya itu temennya, terus di belakang saya sama ibu. Mau bilang aduh nggak enak. Memang itu perasaannya gimana tuh Mbak? Kok nggak enak? Ya, itu tadi mas, entah ada kata-kata dari mana itu tadi, kayak ada yang bilang gitu loh mas, jangan gak usah lihat situ gitu. Semacam kayak dapat bisikan gitu lah ya. Sering kayak gitu. Terus berusaha untuk nggak berpikir macam-macam kan, biar hemat waktu juga. Akhirnya lewat situ lagi. Pas mau masuk hutan itu azan Isya. Azan Isya. Begitu masuk tuh ada bisikan lagi, Mas Bel gitu. Terus ketika saya mau bicara sama si masnya yang nyopir tadi, masnya udah ngebel duluan di titik-titik yang menurut saya tuh energinya besar gitu mas. Aduh. Ngebel, terus di titik ketiga menurut saya ya, titik ketiga itu masnya nggak ngebel malah ngedem, nyalain lampu jarak jauh. Dan seharusnya kalau nyalain lampu jarak jauh kan jadi kelihatan kan mas jarak jauhnya itu. Nah itu enggak,
Jadi cahaya lampu jarak jauh tadi cuman kayak ada garisnya gitu mas, deket banget gitu. Kayak berarti kayak cuma nampak setengah gitu. Setengah gitu. Habis itu langsung lampunya mati. Jarak jauh mati, jarak dekat mati ya kan. Pas mati itu langsung ada kayak kabut putih gitu mas, di depan kaca tuh. Jadi jalan tuh ya agak keteteran lah ya. Iya. Gitu. Di situ udah rasanya berat banget, pusing pasti. Terus posisi saya lagi PMS kan. Iya. Lagi PMS. Terus ayah saya bilang pelan-pelan aja gitu, sambil yang di dalam mobil tuh baca doa semua kan. Saking derdeknya, dan kebetulan nggak ada yang lewat pas itu. Nggak ada yang lewat. Kemudian jalan pelan-pelan. Setelah udah hampir mendekati pemukiman, itu tuh saya baru berani bicara sama ayah saya. Ya, sisi kiri berat. Langsung ayah saya bilang ke temannya tadi, yang sisi kiri berat ya gitu. Temennya langsung bilang, oh, iya mas gitu. Jadi itu dari hutan yang pas lampu mati sampai pemukiman itu tadi tuh bannya itu kayak ban gembos itu mas. Mungkin banyak lihat apa itu ya di sisi kiri mobil kok bisa membuat mobil terasa berat. Kalau yang saya rasakan ya mas, itu ketika saya diem merem sambil berdoa tuh kayak ada asap, tuh warnanya tuh hitam. Tapi kalau dibayang-bayangin lagi tuh kayak kelelawar, tapi bukan. Tapi kayak ada sayapnya gitu loh mas. Itu tuh nempel sepanjang mobil itu tadi. Ketika saya udah bilang ke ayah tadi, terus baca doa kan mas. Ayah minta air putih. Baca doa, terus mobil disuruh melanin, air putihnya dibuang keluar mobil. Nah, setelah itu langsung rasanya nggak begitu berat. Terus memasuki udah banyak lalu lalang motor tuh udah enteng sih. Udah kembali normal. Cuma si lampunya tetap mati. Nah, tetap mati. Dipikirnya ya ada konslet kah atau gimana ya. Itu sampai rumah akhirnya ayah saya bilang lagi ke temennya tadi, nanti sampai rumah mobilnya disiram air aja gitu. Siapa tahu bisa nyala lagi gitu kan. Setelah sampai rumah, mobilnya disiram air, coba dinyalain lagi, lah malah diskonan itu. Lampunya itu tadi loh mas. Gitu. Terus dipikirnya error kan, dimatiin lagi, disiram air lagi. Begitu dinyalain, gitu lagi lebih cepat katanya. Oh iya, itu kayak kedip-kedip gitu mbak ya berarti? Iya. Maaf, itu disiram air biasa atau air yang sudah dibacakan doa gitu pak? Air biasa. Air biasa aja. Oh iya mbak, ini kalau boleh tahu nama hutan yang mbak lewati tadi apa ya namanya mbak? Hutan Sampung mas. Hutan Sampung ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di Ponorogo sudah nggak asing lagi ya untuk lewat hutan Sampung itu. Terus setelah itu langsung dimatiin kan mas. Dua kali kayak gitu, takut juga sih masnya tadi. Akhirnya dimatiin, masuk rumah. Terus keesokan paginya coba dibawa ke bengkel, siapa tahu ada konslet atau gimana. Ternyata setelah dicek nggak ada masalah apapun. Dan lampunya nyala normal lagi. Maaf, Mbak Elisa ini kan memang peka kan ya. Pastinya kan memang sering bersinggungan dengan hal-hal goib lah ya. Pernah nggak sih Mbak Elisa ini bertemu sosok-sosok yang biasa ditemui oleh orang-orang pada umumnya ya, mungkin kayak pocong, kuntilanak merah, yang seperti itu? Pernah sih mas. Yang poci juga pernah. Sebutnya poci aja ya biar agak. Oh iya. Poci itu pernah waktu mau jemput ibu ke terminal sama kakak kan, habis dari Ngawi. Itu kebetulan ayah saya naik motor sendiri, saya naik motor sendiri. Itu kejadiannya nggak jauh dari rumah sih. Kanan kiri sawah,
tak kiranya tuh orang-orangan sawah, kan biasanya putih-putih gitu kan. Nah, itu tuh deket sama jalan, ternyata itu poci. Dan lumayan gendut gitu. Aduh. Nah, setelah tak lihat-lihat lagi, semakin mendekat kok semakin berbalik arah gitu. Kemudian ayah saya juga udah jauh di depan kan. Ketika saya nyalain klakson, nguluk salam, tuh pas badannya tuh madep ke saya. Itu hitam semua mas, wajahnya. Hitam. Tapi itu jelas ya mbaknya lihat-lihat. Iya kayak lihat wajahnya. tengkorak gitu tapi hitam gitu. Terus kainnya tuh udah lusuh banget gitu. Ternyata dari cerita ke cerita, menurut orang situ emang sering lihat si poci itu gitu. Memang sering ada di daerah situ. Iya, gitu. memang sering di daerah situ. Terus kalau yang kuntilanak merah, Oh iya. itu juga pernah waktu kakak mau tunangan. Itu kan biasanya kalau di Jawa setelah si cowoknya ke rumah cewek kan cewek ganti ke rumah cowok kan. Nah pas di situ tuh daerahnya itu kayak ngeliatin sawah-sawah, terus pohon-pohon besar gitu. Nggak sengaja lewat nyebrang si kuntilanak merah itu tadi. Cuma lewat gitu aja. Ya cuman lewat. Nggak tahu aturan ya. Iya. Apa nggak samar ditabrak itu ya. Udah sih cuman lewat itu aja. Sekali kuntilanak merah. Terus ini Pak, pernah nggak sih Mbak Elisa melihat sosok genderuwo yang fenomenal itu? Pernah di rumah kontrakan yang terakhir. Dulu kan rumah kontrakan saya sebelumnya itu kan di depannya gitu mas. Terus tiap malam Jumat tuh pas saya keluar rumah cari angin tuh sering lihat beliaunya tuh di depan. Kan rumahnya cuma seberangan gitu mas. Jadi kan agak jelas gitu. Dan kebetulan rumah yang di seberang tuh kan kosong. Kosong. Itu cuma nunggungin aja sih. Nah awalnya nggak percaya, mungkin halusinasi gitu. Terus besokannya lagi pas keluar lagi itu masih di situ lagi. Terus akhirnya ya udahlah, berarti fix kalau itu emang wowo gitu. Wowo itu genderuwo itu ya Mbak? Biar nggak takut gitu. Oh iya. Terus banyak cerita pas saya udah pindah ke situ kan, pindah ke situ. Awal pindah tuh banyak saudara-saudara lagi main ke rumah gitu. Tiba-tiba si wowo ini tadi tuh, mas nginceng-nginceng dari luar. Ngintip gitu? Ngintip. Itu jelas banget, jelas. Ya saya namanya kaget ya mas, teriak dong. Teriak tuh yang di ruangan tuh kaget semua. Kenapa? Oh nggak ada, tadi kucing mau tabrak motor gitu. Kan pas ada motor lewat gitu. Udah diem di situ. Selang beberapa bulan tuh ada temen main futsal kan. Lewatlah rumah saya. Jam 11:30 malam tuh tiba-tiba WA. Saya ngapain kamu di depan rumah gitu? Hah? Di depan rumah? Enggak, saya di dalam gitu. Lah, tadi di depan rumah loh gitu. Udah, saya udah nggak enak feelingnya apa si wowo tadi ya gitu. Iya. Itu terus kemudian ada lagi teman saya lewat mas, masih jam malam juga. Itu tuh si wowo tadi tuh duduk sila di depan rumah. Itu langsung jelas si fisiknya itu tadi. Terus teman saya besokannya pagi WhatsApp, oh rumahmu penjaganya serem juga ya gitu. Apaan? Wowo gitu. Oh berarti emang yang jaga di situ. Iya Mbak, itu bisa digambarin nggak gimana wujud fisiknya? Apa ya mas? Matanya tuh besar-besar gitu kan, 2. Terus rambutnya tuh gimbal, kayak uwek-uwekan gitu loh mas. Terus acak-acakan lah gitu. Apa bener yang katanya genderuwo itu badannya berbulu gitu? Iya, berbulu mas. Terus besar gitu, yang pernah tak lihat.
Oh iya Mas, kan saya ada usaha salon nih. Nah kebetulan pas awal mau buka usaha ini diajak lihat dulu sama bapak tempatnya. Karena kebanyakan kalau saya nggak srek, bapak juga nggak mau gitu. Begitu diajak lihat tempat itu mendekatin adzan maghrib. Begitu dibuka langsung lah disapa oleh Miss K. Langsung disambut lah. Cuma setengah. Terus tuh bentukannya tuh lebih kayak serem gitu daripada Miss K yang sebelum-sebelumnya. Di situ langsung gak enak kan, energinya tuh kayak besar gitu, bikin pusing. Itu masuk tuh bikin pusing. Terus akhirnya yaudahlah, udah cerita ke bapak juga kan, yang penting nggak ganggu kan gitu. Ya udah, ketika awal buka itu ya udah peluk salam dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu tuh setiap saat tak doain semua yang ada di situ gitu, yang dominan terutama si Miski itu. Nah selang beberapa bulan tuh tiba-tiba pas sendirian itu tuh kayak sore itu ada kayak angin lewat gitu loh Mas, manggil-manggil namaku. Nah pas di situ kayak ada bayangan sih Miss K tadi, tapi udah versi cantik lah, nggak separah yang pertama katanya. Itu cuman bilang makasih gitu tok. Itu sih. Setelah itu udah nggak pernah lihat lagi. Iya. Untuk penampakan Miss K-nya yang pertama ini gimana nih Mbak? Ciri-cirinya kok katanya Mbaknya berbeda sama Miss K yang Mbak lihat sebelumnya. Jadi tuh wajahnya tuh lebih menakutkan gitu. Udah kayak gimana ya Mas, rusak-rusak gitu loh Mas wajahnya itu. Terus rambutnya itu udah kayak gimbal, tapi udah lebih parah dari gimbal sih. Panjang banget, panjangnya mungkin sampai bawah lah ya. Terus agak tinggi gitu. Terus bajunya tuh lusuh banget gitu, putihnya tuh udah putih lusuh. Iya. Terus yang ketemu di versi yang beberapa bulan itu udah cantik, terus bajunya juga udah putih bersih gitu. Ya udah nggak separah yang waktu itu. Si Miss K-nya ini cuma bilang makasih gitu dong Mbak? Kalau menurut yang saya rasakan sih, barengan sama angin tadi manggil nama, terus cuma bilang makasih. Udah setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Sudah nggak ada di tempat itu lagi. Oh iya Mbak Elisa, ada nggak pengalaman horor yang lain? Ada sih. Pas waktu mau berangkat sekolah waktu itu di jalan tuh agak ngelamun-ngelamun gitu ya Mas. Ngelamun tuh pelan, naik motor tuh santuy gitu. Tiba-tiba ada yang bisikin, hati-hati di depanmu ada kecelakaan gitu. Langsung begitu sadar dari lamun tadi tak pelankan motor. Tak pelankan bener aja di depan mata itu Mas. Handmag tuh sampai terbalik. Parah sih itu Mas. Terus nggak berani berhenti di sini tuh rasanya udah terdekan. Lanjut lagi jarak sekitar 1 kiloan tuh ada bisikan lagi tuh hati-hati gitu. Cuma itu pas di situ ada motor tabrakan sama mobil. Terus si pengemudi motor tuh tadi kakinya sampai nyepet di bawahnya mobil itu. 2 kali dalam satu hari itu. Berarti Mbak Elisa ini apa sering mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu? Sering sih, tapi nggak tahu ya itu siapa yang bisikin tuh nggak tahu. Cuma tiba-tiba ada yang bisikin gitu. Dadakan gitu loh Mas. Terus pernah lagi waktu mau silaturahmi Lebaran 3 tahun yang lalu lah. Itu tuh pas mau lewat salah satu makam, tiba-tiba ada yang bilang hati-hati, mau ada yang jatuh gitu. Sudah langsung tak pelanin, karena pengalaman yang sebelumnya itu tadi kan, tak pelanin tuh di depan makam kan ada pohon besar tuh Mas. Tiba-tiba rantingnya tuh patah dan lumayan besar. Kalau tadi nggak tak rem ya kena di aku. Setengah jalan gitu rantingnya.
Kadang ketika nggak tak dengerin malah kualat di akunya gitu loh. Oh, Pernah juga? Iya, pernah. Oh iya Mbak, kan Mbak Elisa ini sering kan dapat bisikan-bisikan seperti itu. Pernah nggak sih cerita sama Bapak? Sering Mas, selalu ceritanya ke Bapak karena dulu waktu taunya sensitif itu semua orang yang tak ceritain itu nggak percaya, dikiranya tuh aku halu. Tuh yang percaya awal-awal ya Bapak itu. Jadi setiap ada apapun ceritanya ya ke Bapak. Terus gimana nih pesan Bapak sama Mbak Elisa? Sebenarnya kan kamu diberi kelebihan kan gitu. Dan ini kan murni, bukan permintaanmu. Seharusnya kamu mau belajar dan mau mengasah. Tapi sampai saat ini sih masih belum mau melihat lebih tajam lagi gitu Mas. Masih takut. Iya. Sebenarnya waktu kemarin silaturahmi ke rumah Om, itu dibilangin sebenarnya kamu tuh punya kelebihan, cuman kamu harus mengasah. Di sini udah mulai seiring berjalannya waktu udah mulai peka, tapi di sini kamu yang belum bisa mengendalikan dirimu. Memang bener sih, belum bisa mengendalikan. Baiklah, mungkin itu tadi teman-teman cerita dari Mbak Elisa. Sekedar mengingatkan buat teman-teman, jika punya cerita horor atau cerita mistis bisa langsung kirimkan ke DM Instagram kami di @untungdirekam. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, saya Wawa dan Mbak Elisa undur diri. Maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.